pahlawan. Dan di hadapan seluruh dunia. Menunaikan perjanjian pernikahan 100 tahun. Sebagai tanda masuknya nama ke surga. Aku akan menikahi Nona dari 4 keluarga. Dan tidak karena kalian bertiga melanggar janji sepenuhnya. Kehilangan dukungan dari pengawal tanaman. Masih berangan-angan untuk masuk dalam daftar langit. Berangan-angan untuk ikut serta dalam perjamuan. Belum lagi apakah kamu pengawal tanaman atau bukan. Apakah pengawal tanaman itu ada atau tidak. Namun dengan kekuatan keluargaku Jiang Haiyan. Yang menguasai urat nadi ekonomi di satu wilayah. Apakah layak? Benda-benda uang menurut saya tidak ada artinya. Saya ingin mengenakan armor emas. Apakah bisa mengendalikan singa baja yang perkasa? Keuntungan senjata di tanganku tidak ada artinya. Saya menguasai armor Zhao di Zhongzhou. Apakah semua profesi bisa? Hubungan dan koneksi menurutku hanyalah omong kosong. Apa yang kalian anggap sebagai hubungan, strategi, dan uang? Semuanya berasal dari ketidakpuasan saya. Sementara kalian sekarang malah berbicara tentang Tiangang. Merasa sombong. Masih saja pamer di depan saya. Bermain peran, kalian benar-benar menganggap diri sendiri sebagai pejabat tinggi Tianmen. Menganggap diri sebagai si Guang, bukan? Ayo, orang, buang dia keluar. Siapa yang berani? Jelas-jelas hanya seekor anjing di pinggir jalan. Anjing liar di pinggir jalan yang bisa diinjak kapan saja. Kenapa bisa berubah menjadi lintah yang tak bisa dilepas? Liu Ruyan, apa kamu belum mengerti? Sampai ini, hanya ingin memanfaatkan surat nikah ini. Untuk mendaki bersama keluarga kita dalam satu langkah. Mengingat orang buangan biasa seperti ini. Sungguh menjijikan. Luoyu, bagaimana caranya agar aku bisa menghilangkan pikiran jahatmu? Bagaimana caranya agar kamu pergi? Apakah itu uang? Apakah itu orang? Atau harus benar-benar memutuskan harapanmu? Kamu ingin melakukan apa? Surat pernikahan ini sebenarnya adalah bukti kehormatan pertunangan keluargaku dengan penegak hukum. Namun kini menjadi milikmu yang tidak berguna. Ancaman pembatasan kita. Kalau begitu, kamu sebaiknya pikirkan baik-baik. Guruku menjadikan hukum langit sebagai saksi. Di segala arah, tak ada pedang, tak ada aku. Kejayaan dan kekayaan untuk rakyat. Menghancurkan tunangan. Itu benar-benar pelanggaran janji. Tuhan menghukum dan bumi menyaksikan. Dan aku tidak punya lagi kesempatan untuk mundur. Yang aku inginkan adalah cahaya terang dan harta surgawi. Sama sekali tidak perlu terlibat dengan sampah sepertimu. Tidak ada hubungan apapun. Ada apa ini? Api mati kembali ke dasar. Melawan hukum alam. Langit jatuh, hujan pedang. Ini adalah pertanda hukuman dari langit. Saya ingin tahu hukuman ini akan bagaimana. Apakah kita hanya perlu merobek buku ini? Kau akan pergi. Tidak lagi mengganggu. Ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Akibat menghancurkan pengampunan. Kalian tidak bisa menanggungnya. Baiklah, jika yang tidak tahu tidak bersalah. Telah berulang kali membuktikan identitasnya. Memberi kalian 3 kesempatan. Tapi kalian malah menganggap kemurahan hatiku sebagai kesempatan untuk berlebihan. Karena kalian menjadi serakah. Dan menganggapku seperti anjing. Mengapa kamu harus merasa suci? Zukue. Kalian bukan merasa diri sebagai keluarga bangsawan. Merasa diri sebagai pahlawan daerah. Merasa diri sebagai yang paling tinggi. Hari ini aku akan menggunakan pedang bulu Zukue ini. Memutuskan semangat kalian. Memutuskan semua kesombongan kalian. Belum lagi kau ini cuma anjing tak berguna. Bahkan jika mati 10.000 kali. Tetap tak bisa merusak kehormatan keluarga. Apalagi pedang roh 4 penjuru ini. Adalah pemberian dari penenun takdir. Disimpan di keluarga kami selama bertahun-tahun. Tak seorang pun bisa menyentuhnya. Tak seorang pun bisa mencabutnya. Kamu masih ingin mencabut pedang dan menebasnya. Kamu pikir aku tidak mendengarnya? Aku tidak butuh kalian percaya. Aku hanya butuh kalian melihat keluarga kalian hancur. Kenapa? Kenapa? Kita sudah melakukan segalanya. Tapi kamu tetap tidak mau pergi. Kamu pikir jadi seperti plester lengket? Bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan? Kamu pikir dengan perlindungan Liu Ruyan, kamu bisa berbuat sesuka hati? Salah. Kamu terjebak dalam kebodohan. Berbuat sesuka hati itu harus dihukum. Hati-hati semua. Pedang spiritual melindungi tuannya. Pedang spiritual melindungi tuannya. Bagaimana mungkin? Apakah benar dia bisa menarik pedang spiritual? Tidak mungkin, pedang spiritual ini. Hanya keturunan 4 keluarga besar yang bisa melakukannya. Di dunia ini hanya ada pelindung tanaman. Tapi dia pasti hanya berpura-pura.
Kalau tidak percaya, buka mata lebar-lebar dan lihatlah. Pedang spiritual Wujue, dengarkan perintah, keluar dari sarung. Keluar. Keluarga Liu saya menunggu selama 100 tahun. Pedang spiritual Zukue akhirnya keluar, tidak mungkin. Seekor anjing liar. Bagaimana mungkin bisa menarik pedang spiritual? Pedang spiritual Zukue, keluar dari sarung. Saya memberi kalian kesempatan terakhir. Kamu kenal aku atau tidak? Kamu mengaku atau tidak? Yang mulia, saya tidak panik. Pedang suci Zukue ini sudah ada di keluarga Liu di ibu kota selama 100 tahun. Dan Liu Ruyan memiliki hubungan dekat dengan sampah ini. Jadi dia bisa mencabut pedang suci itu. Ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Apa semua ini adalah konspirasi dari keluarga Liu di ibu kota? Bangkai ini adalah boneka yang dia cari. Tidak heran kamu, anjing liar di pinggir jalan ini. Berani bersikap angkuh. Mengacau di perayaan pemilihan dewa, ternyata. Aku adalah sandaranmu, Liu Ruyan. Aku awalnya mengira kamu adalah bodoh yang pasrah. Tak disangka kamu memiliki ambisi seperti ini. Kamu ingin mengusir 3 keluarga kami. Lalu naik ke daftar dewa sendirian. Sayangnya, kesalahan terbesarmu adalah memilih sampah ini untuk menyamar sebagai orang pelindung tanaman. Hari ini, hanya aku, sampah ini, yang akan memutus kontrak keluarga Xian. Di mana pedang roh harimau putih? Jiang, apa yang ingin kau lakukan? Keluarga Jia di 100 tahun yang lalu, memberikanmu 4 pedang roh 4 arah. Menetapkan pernikahan. Keempat pedang roh ini bukan hanya sebagai tanda, tetapi juga sebagai benda sakral yang melindungi semangat keluarga. Keluarga Jiang Haiyan. Yan Sisi, kamu telah merobek surat pernikahan. Itu telah memutus jalanmu untuk naik peringkat. Kini aku akan memotong pedang roh dengan kekuatan. Memutuskan energi keluarga Yan Mu. Mengambil kembali semua yang diberikan oleh guruku. Aku memiliki pedang yang bisa membuka gerbang langit. Memotong harimau putih, memutuskan keberuntunganmu. Ah! Pedang roh harimau putih hancur. Jiang Xiangliu, kau berani-beraninya menghancurkan pedang roh harimau putih yang diwariskan oleh Chiba Oren. Kau berani menghancurkan pedang roh. Ini berarti kau menantang Tianwen. Menantang Chiba Oren. Menantang keluarga Yan yang baru berperang. Aku, Yan Sisi, bersumpah. Aku akan menggunakan semua kekuatan dan koneksi untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Harimau putih telah hancur. Kekuatan telah sirna. Bencana akan segera datang. Kau mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Nona, ada masalah. Baru saja menerima kabar. Beberapa proyek yang kami kembangkan telah menggulingkan perusahaan lain. Harga saham jatuh 100 juta. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin hanya dengan 1 pedang bisa menghindari biawak 1000 roh keluarga Yan. Ini baru permulaan. Tanpa irama formasi pedang roh macan putih. Tanpa efek lemas. Keluarga Yanmu sudah semakin menurun. Dalam waktu dekat akan bangkrut. Saat itu saya akan melihat apa yang akan terjadi pada Anda, Nona yang dulunya tinggi hati. Apakah Anda masih akan sombong seperti hari ini? Jiang Xiaoling, Liu Ruyan. Semua ini adalah konspirasi kalian. Ini semua ditujukan kepada keluarga Yan. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Kenapa harus menyasar diri sendiri? Apapun cara yang kalian gunakan untuk menyerangku. Tidak peduli apa yang kalian lakukan. Aku sarankan kalian segera berhenti. Jika tidak, aku tak ragu akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melawan kalian. Diam. Guru saya mewariskan 4 pedang terkenal. Hari ini saya hanya memotong 4 pedang. Mengatur urusan antara Dinghai. Tidak berhak menerima pedang. Pedang kedua adalah milikmu. Tadi kamu hanya beruntung. Kamu bisa memanfaatkan kekuatan Liu Ruyan untuk menjebak keluarga Jiang Haiyan. Mungkinkah kamu bisa menggerakkan ratusan ribu tentara perbatasan keluarga Ding dari Yucheng? Ratusan ribu pasukan tangguh menjaga perbatasan negara. Aku, Jiang Xiangliu, penuh rasa hormat dan ketakutan. Bagaimana bisa menggerakkan mereka? Kamulah yang ingin menggulingkan Jenderal Ding. Di mana pedang roh naga hijau? Pedang kedua. Menghitung pukulan prajurit naga hijau. Semoga kamu menghancurkannya. Selesai makan tidak berdampak padaku. Apa? Kamu takut? Kalian takut? Beberapa menit yang lalu,
Kalian sombong di atas. Meremehkanku. Menginjak-injakku sesuka hati. Dan sekarang kalian menunduk memohon. Tak berani berkata sepatah pun. Kata-kata baik tidak mau kalian dengar. Haruskah aku bertindak agar kalian tunduk? Kalian bukan takut, melainkan takut menerima hukuman. Tenang saja, kamu tidak akan bisa pergi. Jiang Xiangliu, jawab aku. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada keluarga Ding? Tebak. Pantas. Ayah sudah. Penguasa memiliki kekuatan. Ingin bersekongkol dengan musuh luar. Menutupi pencuri dan menjaga diri. Membunuh untuk mengambil kekuasaan militer. Tidak, itu tidak mungkin. Kami, keluarga Ding, menjaga negara. Bagaimana mungkin berakhir dengan cara seperti ini? Ini kamu. Kamu yang telah mencelakakan keluarga Ding. Demi negara Watanabe. Yang berjasa adalah para pengikut. Bukan keluarga Ding kalian, para pilar ini. Keluarga Ding kalian sudah seharusnya mati. Kamu menjebak jenderal. Dua panah tadi sudah memutuskan dua keluarga besar. Lalu panah ketiga ini. Li Sanjian. Jiang Xiuliu, aku salah. Aku percaya dengan identitasmu. Aku akan menikah denganmu. Terlambat, aku sudah memberimu kesempatan berulang kali. Tapi kamu malah merobek surat pernikahan. Menganggapku seperti anjing. Ini hanya milik pribadi. Tuhan masih mengizinkanku bergaji tinggi tanpa terbakar. Di mana pedang Roswanu? Pedang ketiga memotong Suanu dan mengembalikan hubungan manusia. Ah, bagaimana denganmu? Suku laut memutuskan hubungan dengan keluarga Zhaoku. Kau menghancurkan hubungan 200-an tahun keluarga Youko. Salah, itu hubungan keluarga Zhao Emyu. Bisnis keluarga Yan. Kekuasaan militer keluarga Ding. Semua ini diberikan oleh guruku. Langit bisa mengambilnya. Dapat diambil sendiri. 4 pedang sudah kutarik 3 pedang. Pedang terakhir ini akan mengarah ke Liu. Anjing kehilangan tuan sepertimu. Kamu sudah cukup membuat keributan? Tangan ini sangat mengganggu. Tuan Zheng, akhirnya Anda datang. Kami telah menyinggung orang yang mengatur daftar. Mohon bantu kami, lindungi keluarga Nan. Tuan Zheng, Tianmen memiliki hubungan dekat dengan orang yang mengatur daftar. Anda adalah pemimpin Tianmen di Jianghai. Sekarang hanya Anda yang bisa membantu kami memohon belas kasihan. Katakan Qin. Seperti dia, seperti anjing kehilangan keluarganya ini. Kalian semua telah tertipu. Orang yang kalian anggap bernilai di depan kalian adalah anak sulung keluarga Jiang di masa lalu. Kini menjadi anjing kehilangan keluarganya. Aku sudah tahu. Ini pasti barang palsu. Keluarga Jiang dimusnahkan dalam semalam. Hanya menyisakan sampah ini yang bertahan hidup. Aku dan Qiuyu dengan baik hati mengadopsinya. Namun dia kabur diam-diam. Sampai hari ini. Jiang Xianglei, sudah 5 tahun tak bertemu. Mengapa kau menjadi begitu hina? Begitu bodoh. Satu-satunya yang tidak berubah adalah tampang pengecutmu ini. Sama persis seperti saat kau berlutut di depanku dulu. Anjing hina tetaplah anjing hina. Seumur hidup kau tidak akan pernah jadi manusia. Melihatmu membuatku bersyukur. Betapa bijaknya keputusan untuk menendang waktu itu. 5 tahun yang lalu kau adalah tuan muda tertua keluarga Jiang yang terhormat. Sedangkan aku hanyalah pengikut di sisimu. 5 tahun kemudian saya menjadi pemimpin altar Tianmen, Long Yu Jingxiao. Kini dia menjadi pengemis di pinggir jalan. Apakah Anda terkejut melihat saya selamat tinggal? Tidak mengherankan sama sekali. Karena saya meminta Anda untuk datang. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Hari ini adalah hari raya pendewaan Qibao RI. Sebagai pemilik lapak Tianmen, Ye Fen, tentu saja harus ikut secara pribadi. Dan tidak ada hubungannya sedikit pun dengan anjing sia-sia sepertimu. Jangan bicara seperti itu. Kita bagaimanapun juga sudah saling kenal lama. Sudah 5 tahun berlalu. Kali ini aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Dan membuatmu membuka matamu lebar-lebar untuk melihatku. Di jalan penjahat. Naga biru bebas berkelana di atas ribuan orang. Sedangkan ular licik seperti kamu hanya pantas membusuk di tanah berlumpur. Kurang ajar, kamu peniru. Berani-beraninya bicara begitu kepada Biksu Tianmen. Tahukah kamu apa artinya Tianmen? Itu berarti menggenggam kekuatan negara naga. Menatap eksistensi alam semesta. Dan sang pemimpin memimpin satu kota. Dalam hal kekuatan dan status, dia berada di atas kita, 4 keluarga besar. Mendengar perintah, tapi tidak tahu bagaimana dibandingkan dengan Zhi Bangren. Zhi Bangren jelas yang tertinggi.
Namun, Tianmen kami